Pernahkah kamu bertanya, siapa dirimu sebelum lahir ke dunia ini? Sebelum kamu memiliki nama, sebelum kamu memiliki tubuh, bahkan sebelum kamu melihat dunia ini untuk pertama kali, di mana sebenarnya dirimu berada? Dalam ajaran spiritual Islam, ada sebuah rahasia besar yang jarang dibahas, bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, ruh kita pernah berada di hadapan Allah. Bahkan ada sebuah perjanjian yang pernah terjadi. Perjanjian antara Allah dan seluruh ruh manusia. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak mengingatnya? Dan yang lebih mengejutkan, beberapa orang mengatakan bahwa hati manusia sebenarnya masih menyimpan ingatan itu. Di video ini, kita akan membahas rahasia makrifat yang tersembunyi. Siapa dirimu sebelum lahir ke dunia? Sebuah rahasia spiritual yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat hidup selamanya. Perjanjian ruh dengan Allah di alam azali. Dalam ajaran spiritual Islam, terdapat sebuah rahasia besar tentang asal-usul manusia yang sering disebut oleh para ulama sebagai perjanjian ruh di alam azali. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia, sebelum tubuh terbentuk di dalam rahim, dan bahkan sebelum kehidupan dunia ini dimulai, ruh manusia telah lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Pada saat itu, seluruh ruh manusia dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah alam yang dikenal sebagai alam ruh atau alam azali. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pada saat itu, Allah mengambil kesaksian dari seluruh ruh manusia. Allah bertanya kepada mereka dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan seluruh ruh manusia menjawab dengan satu suara yang sama. Betul, Engkau adalah Tuhan kami. Peristiwa ini sering disebut oleh para ulama tasawuf sebagai perjanjian primordial, yaitu perjanjian pertama antara manusia dan Allah sebelum manusia lahir ke dunia. Pada saat itulah, setiap ruh manusia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Artinya sebelum manusia menjalani kehidupan di dunia, sebenarnya ruh manusia sudah memiliki pengakuan dan kesadaran tentang keberadaan Allah. Namun ketika manusia dilahirkan ke dunia, ingatan tentang peristiwa tersebut tidak lagi tersimpan secara sadar di dalam pikiran manusia. Kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai kesibukan, keinginan, dan ujian sering membuat manusia melupakan asal-usul ruhnya. Akan tetapi, dalam pandangan para ulama tasawuf, meskipun manusia tidak mengingatnya secara sadar, jejak dari perjanjian tersebut tetap tersimpan di dalam hati manusia yang paling dalam. Karena itulah, seringkali manusia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh logika. Ada saat ketika hati tiba-tiba merasakan kerinduan kepada Allah. Ada saat ketika jiwa terasa sangat tenang ketika mengingat Allah. Ada juga saat ketika manusia merasa bahwa dunia tidak mampu memberikan kepuasan yang benar-benar mendalam di dalam hatinya. Dalam pandangan spiritual, perasaan-perasaan ini sering dianggap sebagai gema dari perjanjian ruh yang pernah terjadi di alam azali. Ruh manusia sebenarnya memiliki kecenderungan alami untuk kembali mengenal Tuhannya. Namun kehidupan dunia sering menutupi kecenderungan itu dengan berbagai kesibukan dan godaan. Karena itulah dalam perjalanan spiritual, para ulama sering mengatakan bahwa ibadah, zikir, dan taubat sebenarnya adalah cara untuk membangunkan kembali kesadaran ruh yang pernah mengenal Allah sejak sebelum manusia lahir. Dalam perjalanan menuju makrifat, seseorang tidak sedang mengenal sesuatu yang benar-benar baru. Ia sebenarnya sedang mengingat kembali sesuatu yang pernah diketahui oleh ruhnya. Ketika hati menjadi bersih melalui ibadah dan zikir, seseorang mulai merasakan kedekatan dengan Allah yang sangat dalam. Pada saat itulah, seolah-olah hati mulai mengingat kembali hubungan yang pernah terjadi antara ruh dan Tuhannya.
Kesadaran tentang perjanjian ruh ini juga mengingatkan manusia tentang tujuan hidupnya di dunia. Dunia bukanlah tempat tinggal yang abadi, melainkan tempat perjalanan sementara. Manusia datang ke dunia membawa sebuah amanah, menjalani kehidupan dengan mengingat Allah dan memenuhi janji yang pernah diucapkan oleh ruhnya di hadapan Allah. Karena itu, ketika seseorang mulai merasakan kerinduan yang kuat untuk mendekat kepada Allah, ketika hati merasa tenang saat berzikir, atau ketika jiwa merasa damai saat beribadah, mungkin itu bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi itu adalah suara dari ruh yang sedang mengingat kembali perjanjian lamanya dengan Allah. Sebuah perjanjian yang pernah terjadi sebelum manusia mengenal dunia. Perjanjian yang tersembunyi di dalam kedalaman jiwa. Perjanjian yang mengingatkan bahwa pada hakikatnya setiap manusia pernah berdiri di hadapan Allah dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhannya. Ruh manusia sudah diciptakan sebelum tubuh. Dalam pandangan spiritual Islam, manusia bukan hanya terdiri dari tubuh yang terlihat oleh mata, tetapi juga memiliki ruh, yaitu bagian paling dalam dari diri manusia yang berasal dari rahasia ciptaan Allah. Tubuh manusia terbentuk secara bertahap di dalam rahim seorang ibu. Tetapi ruh memiliki asal-usul yang jauh lebih dalam. Banyak ulama menjelaskan bahwa ruh manusia telah diciptakan oleh Allah sebelum tubuh manusia terbentuk di dunia. Tubuh manusia berasal dari unsur tanah dan berkembang melalui proses biologis di dalam rahim. Namun ruh adalah sesuatu yang berbeda. Ruh adalah ciptaan Allah yang sangat halus dan penuh misteri. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika manusia bertanya tentang ruh, Allah menjelaskan bahwa ruh adalah urusan Tuhan dan manusia hanya diberi sedikit pengetahuan tentangnya. Hal ini menunjukkan bahwa ruh memiliki kedalaman dan rahasia yang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh akal manusia. Dalam perjalanan spiritual, para ulama tasawuf sering menjelaskan bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, ruh manusia telah berada dalam alam ruh, yaitu suatu keadaan di mana ruh diciptakan oleh Allah sebelum dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Pada tahap itulah ruh manusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah, karena ruh berasal langsung dari kehendak dan ciptaannya. Ketika manusia mulai terbentuk di dalam rahim, Allah kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuh tersebut. Pada saat itulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Tubuh yang sebelumnya hanya berupa bentuk fisik menjadi hidup karena adanya ruh yang menggerakkannya. Tanpa ruh, tubuh manusia hanyalah jasad yang tidak memiliki kehidupan. Kesadaran tentang asal-usul ruh ini memberikan pemahaman yang sangat dalam tentang hakikat manusia. Manusia bukan hanya makhluk fisik yang hidup untuk mencari kesenangan dunia, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki hubungan dengan Allah. Tubuh manusia berasal dari bumi, tetapi ruh manusia memiliki hubungan dengan langit. Karena itulah, dalam kehidupan, seringkali manusia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika dunia. Ada saat ketika hati merasa kosong, meskipun dunia memberikan banyak kesenangan. Ada saat ketika jiwa merasakan kedamaian yang sangat dalam ketika mengingat Allah. Dalam pandangan spiritual, hal ini sering dianggap sebagai kerinduan ruh kepada asal-usulnya. Ruh manusia memiliki kecenderungan alami untuk kembali dekat dengan Allah. Namun kehidupan dunia sering membuat manusia lupa akan hakikat tersebut. Kesibukan, keinginan, dan berbagai urusan dunia sering membuat manusia lebih fokus pada tubuh dan kebutuhan duniawi, sementara kebutuhan ruh sering terabaikan. Karena itu, dalam perjalanan menuju makrifat, seseorang berusaha membersihkan hatinya agar ruhnya kembali merasakan kedekatan dengan Allah.
Melalui ibadah, zikir, dan taubat, hati manusia menjadi lebih jernih, sehingga ruh dapat kembali merasakan ketenangan yang berasal dari kedekatan dengan Tuhannya. Kesadaran bahwa ruh telah ada sebelum tubuh juga mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia hanyalah sebuah perjalanan sementara. Tubuh manusia suatu hari akan kembali kepada tanah, tetapi ruh akan kembali kepada Allah yang menciptakannya. Dan dari pemahaman inilah, seseorang mulai menyadari bahwa hakikat dirinya bukan hanya tubuh yang terlihat oleh mata, tetapi juga ruh yang berasal dari rahasia Allah. Ruh yang suatu hari akan kembali kepadanya setelah perjalanan hidup di dunia ini selesai. Mengapa manusia lupa asal-usul ruhnya? Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam perjalanan spiritual adalah, mengapa manusia tidak mengingat asal-usul ruhnya sebelum lahir ke dunia? Jika ruh manusia pernah berada di alam ruh dan pernah membuat perjanjian dengan Allah, mengapa manusia tidak mengingat peristiwa tersebut setelah lahir ke dunia? Dalam pandangan spiritual Islam, lupa terhadap asal-usul ruh adalah bagian dari hikmah dan ujian kehidupan di dunia. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, ia memasuki sebuah kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian, pilihan, dan tanggung jawab. Allah menjadikan kehidupan dunia sebagai tempat bagi manusia untuk membuktikan keimanannya secara sadar, bukan hanya berdasarkan ingatan terhadap masa sebelum lahir. Jika manusia masih mengingat secara jelas kehidupan ruhnya sebelum lahir, maka kehidupan dunia tidak lagi menjadi ujian yang sebenarnya. Manusia akan hidup dengan keyakinan yang sudah sangat jelas tanpa adanya pilihan atau perjuangan. Karena itu, Allah menutup ingatan manusia tentang kehidupan sebelum lahir, agar manusia menjalani kehidupan dunia dengan kesadaran dan usaha untuk mencari kebenaran. Selain itu, ketika manusia lahir ke dunia, ia langsung berhadapan dengan kehidupan yang sangat padat dengan berbagai pengalaman baru. Sejak kecil, manusia mulai belajar berbicara, mengenal lingkungan, membangun hubungan dengan orang lain, dan menghadapi berbagai keinginan serta kebutuhan dunia. Semua pengalaman ini perlahan memenuhi pikiran manusia, hingga ingatan tentang asal-usul ruhnya menjadi tersembunyi di dalam kedalaman jiwa. Namun dalam pandangan para ulama tasawuf, meskipun manusia tidak mengingatnya secara sadar, jejak dari asal-usul ruh itu tetap tersimpan di dalam hati manusia. Inilah yang sering disebut sebagai fitrah. Fitrah adalah kecenderungan alami manusia untuk mengenal dan mencari Allah. Karena itulah, seringkali manusia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh logika semata. Ada saat ketika seseorang merasakan kekosongan, meskipun dunia memberikan banyak kesenangan. Ada saat ketika hati terasa sangat tenang ketika mengingat Allah. Ada juga saat ketika jiwa merasakan kerinduan yang sangat dalam untuk mendekat kepada Tuhannya. Dalam pandangan spiritual, perasaan-perasaan ini sering dianggap sebagai gema dari asal-usul ruh manusia. Ruh manusia sebenarnya memiliki kecenderungan alami untuk kembali kepada Allah. Namun kehidupan dunia sering membuat manusia terlena dengan berbagai kesibukan dan keinginan. Harta, jabatan, kesenangan, dan berbagai urusan dunia sering membuat manusia lebih fokus pada hal-hal yang bersifat sementara. Karena itu, dalam perjalanan menuju ma'rifat, seseorang berusaha membersihkan hatinya dari berbagai hal yang menutupi kesadaran ruh. Melalui ibadah, zikir, dan taubat, hati menjadi lebih jernih. Ketika hati mulai bersih, seseorang sering merasakan kedamaian yang sangat dalam ketika mengingat Allah. Dalam keadaan seperti ini, seolah-olah ruh mulai mengingat kembali kedekatannya dengan Allah. Kesadaran spiritual ini tidak berarti manusia benar-benar mengingat kehidupan sebelum lahir secara jelas,
tetapi lebih kepada merasakan kembali hubungan batin yang sangat dalam dengan Allah, hubungan yang sebenarnya telah ada sejak ruh manusia diciptakan. Karena itu, ketika seseorang merasakan kerinduan yang kuat untuk mendekat kepada Allah, ketika hati merasa sangat damai saat berzikir, atau ketika jiwa merasa bahwa dunia tidak mampu memberikan kebahagiaan yang sejati, mungkin itu bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi itu adalah panggilan dari ruh yang sedang mengingat kembali asal-usulnya, asal-usul yang pernah berada dekat dengan Allah sebelum manusia lahir ke dunia ini. Kerinduan hati kepada Allah. Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika seseorang merasakan kerinduan yang sangat dalam di dalam hatinya. Tetapi ia sendiri tidak selalu mengerti mengapa perasaan itu muncul. Dunia mungkin terlihat lengkap. Pekerjaan, keluarga, harta, dan berbagai kesenangan dunia bisa saja dimiliki. Namun tetap ada sesuatu di dalam jiwa yang terasa belum terpenuhi. Ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Dalam pandangan spiritual, perasaan ini sering disebut sebagai kerinduan hati kepada Allah. Kerinduan ini sebenarnya berasal dari hakikat ruh manusia. Ruh diciptakan oleh Allah dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Sebelum manusia lahir ke dunia, ruh pernah berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Ketika manusia menjalani kehidupan di dunia, hubungan itu sering tertutup oleh berbagai kesibukan dan keinginan dunia. Namun di dalam kedalaman hati manusia, jejak dari kedekatan itu masih tetap ada. Karena itulah, kadang manusia merasakan bahwa dunia tidak sepenuhnya mampu memuaskan hatinya. Dunia bisa memberikan kesenangan, tetapi kesenangan itu sering bersifat sementara. Setelah satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan yang lain. Setelah satu tujuan tercapai, muncul tujuan yang baru. Dalam keadaan seperti ini, seseorang sering mulai menyadari bahwa kebahagiaan dunia tidak selalu mampu memberikan ketenangan yang benar-benar dalam. Pada saat-saat tertentu, kerinduan kepada Allah bisa muncul dengan sangat kuat. Misalnya ketika seseorang berada dalam kesunyian, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, ketika melihat keindahan ciptaan Allah, atau ketika menghadapi ujian kehidupan yang membuatnya merenung tentang makna hidup. Dalam momen seperti itu, hati sering merasakan dorongan untuk mendekat kepada Allah, untuk berdoa, atau untuk memperbanyak ibadah. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai merasakan bahwa kedekatan dengan Allah membawa ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dalam ajaran tasawuf, kerinduan hati kepada Allah sering dianggap sebagai tanda bahwa hati seseorang masih hidup. Hati yang hidup adalah hati yang masih mampu merasakan kebutuhan untuk mendekat kepada Allah. Sebaliknya, hati yang terlalu tenggelam dalam dunia sering menjadi keras dan tidak lagi merasakan kerinduan tersebut. Kerinduan ini juga sering menjadi awal dari perjalanan spiritual seseorang. Banyak orang yang mulai mencari makna hidup yang lebih dalam setelah merasakan kekosongan dalam hatinya. Mereka mulai mendekat kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan memperbaiki kehidupan mereka. Dari perjalanan itulah, seseorang perlahan mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam hidupnya. Pada akhirnya, kerinduan hati kepada Allah adalah sesuatu yang sangat alami dalam diri manusia. Karena pada hakikatnya, ruh manusia berasal dari ciptaan Allah dan selalu memiliki kecenderungan untuk kembali kepadanya. Dan mungkin itulah sebabnya, ketika seseorang benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah, hatinya menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Sebuah ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh apapun di dunia ini. Dunia sebagai tempat ujian ruh. Dalam pandangan spiritual Islam, kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Dunia hanyalah sebuah tempat persinggahan sementara, tempat di mana manusia menjalani perjalanan singkat sebelum kembali kepada Allah. Tubuh manusia hidup di dunia,
Tetapi ruh manusia sedang menjalani sebuah ujian besar, ujian yang akan menentukan bagaimana ia kembali kepada Tuhannya. Sejak ruh manusia ditiupkan ke dalam tubuh, kehidupan dunia pun dimulai. Disinilah manusia menghadapi berbagai pilihan, godaan, dan ujian yang datang dalam berbagai bentuk. Ada ujian berupa kesenangan, kekayaan, dan keberhasilan. Ada juga ujian berupa kesulitan, kehilangan, dan penderitaan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang sebenarnya bertujuan untuk menguji kekuatan iman dan kesadaran ruh manusia. Dunia seringkali terlihat sangat menarik dan memikat. Banyak hal di dalamnya yang membuat manusia terlena. Harta, kekuasaan, kesenangan, dan berbagai hal yang membuat manusia merasa seolah-olah dunia adalah segalanya. Namun dalam pandangan para ulama tasawuf, semua itu hanyalah ujian bagi ruh manusia. Apakah manusia akan tenggelam dalam kesenangan dunia hingga melupakan Tuhannya, atau justru menjadikan dunia sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah? Sebenarnya, dunia tidak diciptakan untuk dijauhi sepenuhnya, tetapi juga tidak untuk dijadikan tujuan utama. Dunia adalah tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupan, bekerja, membangun keluarga, dan berbuat kebaikan. Namun di balik semua aktivitas itu, ruh manusia sedang diuji. Apakah ia tetap mengingat Allah atau justru melupakannya? Seringkali manusia begitu sibuk mengejar berbagai hal di dunia hingga lupa bahwa kehidupan ini tidak akan berlangsung selamanya. Harta yang dikumpulkan, kedudukan yang diraih, dan berbagai pencapaian dunia pada akhirnya tidak akan dibawa ketika seseorang meninggalkan dunia. Yang akan tetap bersama manusia hanyalah amal perbuatannya dan keadaan hatinya di hadapan Allah. Dalam perjalanan spiritual, seseorang mulai menyadari bahwa dunia sebenarnya adalah sebuah medan pembelajaran bagi ruh manusia. Setiap kejadian dalam hidup mengandung pelajaran. Kesulitan mengajarkan kesabaran, nikmat mengajarkan rasa syukur, kehilangan mengajarkan ketergantungan kepada Allah. Semua pengalaman hidup sebenarnya membantu ruh manusia tumbuh dan memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Kesadaran ini sering muncul ketika seseorang mulai merenungkan kehidupannya lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa dunia bukan tempat untuk selamanya, melainkan tempat untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang lebih abadi. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai berusaha menjalani hidup dengan lebih bijaksana, menggunakan dunia tanpa terikat penuh olehnya. Dalam ajaran makrifat, dunia sering diibaratkan sebagai sebuah perjalanan singkat bagi ruh manusia. Ruh datang dari Allah, menjalani ujian di dunia, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Perjalanan ini menentukan apakah ruh kembali dalam keadaan yang bersih dan dekat dengan Allah, atau justru dalam keadaan yang jauh darinya. Karena itu, ketika seseorang mulai memahami hakikat dunia sebagai tempat ujian, cara pandangnya terhadap kehidupan akan berubah. Ia tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Ia mulai lebih fokus memperbaiki hatinya, memperbaiki amalnya, dan memperkuat hubungannya dengan Allah. Pada akhirnya, dunia hanyalah jalan yang harus dilalui oleh ruh manusia, bukan tempat tinggal yang abadi. Dan setiap langkah yang dijalani di dunia sebenarnya adalah bagian dari perjalanan ruh menuju kembali kepada Tuhannya. Hati sebagai pintu mengingat Allah. Dalam perjalanan spiritual manusia, hati memiliki peran yang sangat penting. Hati bukan sekadar organ fisik di dalam tubuh, tetapi juga merupakan pusat kesadaran batin manusia. Dalam banyak ajaran para ulama dan ahli tasawuf, hati dianggap sebagai tempat di mana manusia dapat merasakan kedekatan dengan Allah. Karena itu, hati sering disebut sebagai pintu untuk mengingat dan mengenal Allah. Ketika manusia lahir ke dunia, kehidupannya dipenuhi oleh berbagai aktivitas dan kesibukan. Pikiran manusia sibuk memikirkan pekerjaan, kebutuhan hidup, hubungan sosial, dan berbagai urusan dunia lainnya. Kesibukan ini sering membuat manusia lebih banyak menggunakan akalnya untuk memahami dunia. Namun hubungan dengan Allah tidak hanya dapat dirasakan melalui akal, tetapi juga melalui kedalaman hati.
Hati memiliki kemampuan yang sangat halus untuk merasakan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika semata. Ketika seseorang mendengar ayat-ayat Al-Quran misalnya, kadang hatinya tiba-tiba terasa tersentuh. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, seringkali hatinya merasakan ketenangan yang sangat dalam. Perasaan seperti ini muncul bukan dari pikiran semata, tetapi dari hati yang mulai terbuka untuk mengingat Allah. Dalam ajaran tasawuf, hati manusia sering diibaratkan seperti cermin. Jika cermin itu bersih, maka ia dapat memantulkan cahaya dengan sangat jelas. Namun jika cermin itu tertutup oleh debu dan kotoran, cahaya tidak dapat terlihat dengan baik. Begitu pula dengan hati manusia. Ketika hati dipenuhi oleh kesombongan, keinginan dunia yang berlebihan, atau berbagai keburukan lainnya, maka hati menjadi sulit merasakan kedekatan dengan Allah. Sebaliknya, ketika hati dibersihkan melalui ibadah, zikir, taubat, dan perbuatan baik, hati menjadi lebih jernih. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai merasakan ketenangan yang datang dari mengingat Allah. Ia mulai merasakan bahwa zikir membawa kedamaian yang sangat dalam dan ibadah membawa kebahagiaan yang tidak dapat ditemukan dalam kesenangan dunia. Karena itu, banyak ulama mengatakan bahwa perjalanan menuju makrifat sebenarnya adalah perjalanan untuk membersihkan dan membuka hati. Ketika hati menjadi bersih dan lembut, seseorang mulai merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia menjadi lebih mudah tersentuh oleh kebenaran, lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, dan lebih mudah merasakan kedamaian dalam ibadah. Hati yang hidup juga membuat seseorang lebih peka terhadap berbagai tanda dari Allah dalam kehidupannya. Ia menjadi lebih mudah bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan lebih sabar ketika menghadapi ujian. Semua ini terjadi karena hatinya selalu berusaha untuk tetap terhubung dengan Allah. Pada akhirnya, hati adalah jalan yang membawa manusia untuk kembali mengenal Tuhannya. Ketika hati terbuka, seseorang mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari dunia semata, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Dan dari situlah, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan hidup yang sebenarnya bukan hanya perjalanan tubuh di dunia, tetapi juga perjalanan hati untuk selalu mengingat dan kembali kepada Allah. Mengapa ada orang yang cepat dekat dengan Allah? Dalam kehidupan, kita sering melihat bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang berbeda. Ada orang yang sejak kecil atau sejak awal kehidupannya terasa sangat mudah untuk mendekat kepada Allah. Ia merasa nyaman dengan ibadah. Hatinya mudah tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dan jiwanya terasa damai ketika berzikir atau berdoa. Namun ada juga orang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan kedekatan tersebut. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan, mengapa ada orang yang terasa lebih cepat dekat dengan Allah? Dalam pandangan spiritual, salah satu sebabnya adalah kelembutan hati. Hati yang lembut lebih mudah menerima kebenaran dan lebih mudah tersentuh oleh pengingat tentang Allah. Ketika seseorang memiliki hati yang lembut, ia lebih peka terhadap nasihat, lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam ibadah, dan lebih cepat merasakan ketenangan ketika mengingatnya. Sebaliknya, hati yang terlalu dipenuhi oleh kesibukan dunia atau oleh sifat-sifat seperti kesombongan dan kerasnya ego sering membutuhkan waktu lebih lama untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Selain itu, lingkungan dan pengalaman hidup juga memiliki pengaruh yang besar. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan, yang sering mendengar nasihat tentang Allah, atau yang terbiasa dengan ibadah sejak kecil, biasanya lebih mudah merasakan kedekatan spiritual. Lingkungan seperti ini membantu hatinya lebih cepat terbuka untuk mengenal dan mencintai Allah. Ada juga orang yang menjadi lebih dekat kepada Allah setelah melalui ujian kehidupan yang berat. Kesulitan, kehilangan, atau pengalaman yang mengguncang kehidupan sering membuat seseorang mulai merenungkan makna hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang yang akhirnya menemukan kedamaian dengan kembali mendekat kepada Allah. Ujian kehidupan sering menjadi jalan yang membuat hati manusia menjadi lebih rendah hati dan lebih sadar akan kebutuhan kepada Tuhannya. Dalam ajaran tasawuf,
Para ulama juga menjelaskan bahwa setiap ruh manusia memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam perjalanan spiritualnya. Ada ruh yang lebih cepat merasakan kedekatan dengan Allah karena hatinya lebih terbuka dan lebih siap untuk menerima cahaya keimanan. Namun hal ini tidak berarti bahwa orang lain tidak bisa mencapai kedekatan yang sama. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendekat kepada Allah selama ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Hal yang paling penting dalam perjalanan ini adalah keinginan yang tulus untuk mencari Allah. Ketika seseorang memiliki niat yang kuat untuk memperbaiki dirinya, untuk membersihkan hatinya, dan untuk mendekat kepada Allah, perlahan-lahan ia akan merasakan perubahan di dalam dirinya. Hatinya menjadi lebih tenang, ibadahnya menjadi lebih bermakna, dan kehidupannya terasa lebih damai. Perjalanan menuju kedekatan dengan Allah bukanlah perlombaan antara manusia. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Yang terpenting adalah terus berusaha memperbaiki hati, memperbanyak ibadah, dan selalu memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Karena pada akhirnya, kedekatan dengan Allah bukan hanya tentang seberapa cepat seseorang mencapainya, tetapi tentang seberapa tulus seseorang berjalan menujunya. Dan setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan selalu membawa hati manusia semakin dekat kepada Allah. Makrifat sebagai proses mengenal kembali Allah. Dalam perjalanan spiritual Islam, istilah makrifat sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kedekatan yang sangat dalam antara seorang hamba dengan Allah. Namun, makrifat bukan sekadar pengetahuan biasa tentang agama atau sekadar memahami ajaran secara intelektual. Makrifat adalah pengenalan yang lahir dari kedalaman hati, sebuah kesadaran batin yang membuat seseorang benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Dalam pandangan para ulama tasawuf, makrifat sering dijelaskan sebagai proses mengenal kembali Allah. Mengapa disebut mengenal kembali? Karena ruh manusia pada hakikatnya telah mengenal Allah sejak sebelum manusia lahir ke dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tentang perjanjian ruh di alam azali, seluruh ruh manusia pernah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Artinya, pada tingkat ruhani yang paling dalam, manusia sebenarnya telah memiliki hubungan dengan Allah sejak awal penciptaannya. Namun ketika manusia lahir ke dunia, kehidupan yang penuh dengan berbagai kesibukan dan godaan sering membuat manusia melupakan kedekatan tersebut. Pikiran manusia menjadi sibuk dengan urusan dunia, keinginan, dan berbagai hal yang bersifat sementara. Akibatnya, kesadaran ruhani tentang Allah menjadi tertutup oleh berbagai lapisan kesibukan dunia. Karena itu, perjalanan menuju makrifat sebenarnya adalah perjalanan untuk membersihkan hati dari hal-hal yang menutupi kesadaran tersebut. Ketika seseorang memperbanyak ibadah, zikir, dan taubat, hatinya perlahan menjadi lebih jernih. Hati yang bersih menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah, sehingga seseorang mulai merasakan kedamaian yang sangat dalam ketika mengingatnya. Dalam proses ini, seseorang mulai melihat kehidupannya dengan cara yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia berada dalam kehendak Allah. Ia melihat kebesaran Allah dalam alam semesta, dalam perjalanan hidupnya, bahkan dalam setiap peristiwa kecil yang terjadi dalam kehidupannya. Kesadaran ini membuat hatinya semakin tunduk dan semakin dekat kepada Allah. Makrifat juga membuat seseorang merasakan bahwa hubungan dengan Allah bukan hanya terjadi ketika sedang beribadah secara formal. Ia mulai merasakan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupannya. Ketika ia bekerja, ketika ia berbicara dengan orang lain, ketika ia menghadapi kesulitan, bahkan ketika ia menikmati nikmat kehidupan, semuanya ia rasakan sebagai bagian dari perjalanan bersama Allah. Dalam keadaan seperti ini, hati seseorang menjadi sangat damai. Ia tidak lagi merasa terlalu terikat dengan hal-hal dunia yang bersifat sementara.
Ia tetap menjalani kehidupan dunia dengan penuh tanggung jawab, tetapi hatinya tidak tenggelam dalam dunia. Hatinya selalu terhubung dengan Allah. Para ulama tasawuf sering mengatakan bahwa makrifat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia adalah buah dari perjalanan panjang dalam membersihkan hati. Semakin seseorang memperbaiki dirinya, semakin ia mendekat kepada Allah, dan semakin ia merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Karena itu, makrifat bukan berarti manusia menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Sebaliknya, makrifat adalah proses mengingat kembali hubungan yang sebenarnya sudah ada antara ruh manusia dan Allah sejak awal penciptaannya. Dan ketika seseorang mulai merasakan makrifat, ia akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada dunia, tetapi pada kedekatan hati dengan Allah yang selalu hadir dalam setiap langkah kehidupannya. Kematian sebagai kembali kepada Allah. Bagi banyak orang, kematian sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan atau sebagai akhir dari kehidupan. Namun dalam pandangan spiritual Islam, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah kembalinya ruh manusia kepada Allah, Sang Pencipta yang telah menciptakannya sejak awal. Kehidupan di dunia hanyalah sebuah perjalanan sementara, sedangkan kematian adalah pintu menuju kehidupan yang lebih kekal. Ruh manusia berasal dari ciptaan Allah. Sebelum manusia lahir ke dunia, ruh telah ada dan memiliki hubungan dengan Allah. Ketika manusia dilahirkan, ruh dimasukkan ke dalam tubuh dan menjalani kehidupan di dunia. Selama hidup, manusia menghadapi berbagai ujian, pengalaman, dan perjalanan yang membentuk kehidupannya. Namun pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik yang sama, yaitu kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia bukanlah sesuatu yang abadi. Tubuh manusia suatu hari akan kembali kepada tanah, tetapi ruh akan kembali kepada Allah yang menciptakannya. Karena itu, dalam pandangan spiritual, kematian bukanlah sekedar perpisahan dengan dunia, tetapi juga perjalanan kembali menuju asal-usul ruh manusia. Kesadaran tentang kematian sering membuat seseorang mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Ketika seseorang memahami bahwa hidup di dunia tidak berlangsung selamanya, ia mulai menyadari bahwa waktu yang dimilikinya sangat berharga. Setiap hari menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan, dan mendekatkan hati kepada Allah. Dalam perjalanan menuju makrifat, kematian sering dipandang sebagai pengingat tentang tujuan hidup manusia. Dunia hanyalah tempat perjalanan sementara, sedangkan kehidupan yang sebenarnya berada di akhirat. Ketika seseorang memahami hal ini, ia tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal dunia yang bersifat sementara. Ia tetap menjalani kehidupan dunia dengan penuh tanggung jawab, tetapi hatinya selalu ingat bahwa suatu hari ia akan kembali kepada Allah. Para ulama tasawuf sering mengatakan bahwa orang yang selalu mengingat kematian akan memiliki hati yang lebih lembut dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Ia tidak mudah terjebak dalam kesombongan atau keangkuhan dunia. Sebaliknya, ia berusaha menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kematian juga mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan ruh. Ruh datang dari Allah, menjalani kehidupan di dunia, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Karena itu, bagi orang yang memahami hakikat ini, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan semata, tetapi juga perjalanan kembali menuju Tuhan yang menciptakan dirinya. Kesadaran inilah, seseorang mulai memahami bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan hanya hidup di dunia, tetapi mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan penuh keimanan. Tujuan hidup adalah mengingat kembali Allah.
Dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak orang bertanya tentang satu hal yang sangat mendasar. Apa sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini? Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar berbagai hal. Harta, kedudukan, kesuksesan, dan berbagai pencapaian dunia. Namun setelah semua itu diraih, seringkali masih ada perasaan bahwa hidup ini memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar mengejar kesenangan dunia. Dalam pandangan spiritual Islam, tujuan hidup manusia sebenarnya sangat jelas, yaitu mengenal dan mengingat Allah. Manusia diciptakan bukan hanya untuk menjalani kehidupan dunia, tetapi juga untuk membangun hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Dunia hanyalah tempat perjalanan sementara, sedangkan tujuan akhir manusia adalah kembali kepada Allah. Sejak awal penciptaannya, ruh manusia telah memiliki hubungan dengan Allah. Dalam peristiwa perjanjian ruh di alam azali, seluruh ruh manusia pernah mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Namun, ketika manusia lahir ke dunia, kesibukan hidup sering membuat manusia melupakan hubungan tersebut. Kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai urusan sering membuat manusia lebih fokus pada hal-hal yang bersifat sementara. Karena itu, dalam perjalanan menuju makrifat, tujuan hidup manusia sering dijelaskan sebagai proses mengingat kembali Allah. Ibadah, zikir, doa, dan berbagai amal kebaikan sebenarnya adalah cara untuk menjaga agar hati manusia tetap terhubung dengan Allah. Ketika seseorang memperbanyak mengingat Allah, hatinya menjadi lebih tenang dan kehidupannya terasa lebih bermakna. Banyak orang merasakan bahwa ketika mereka lebih dekat kepada Allah, hidup mereka terasa lebih damai. Masalah kehidupan tetap ada, ujian tetap datang, tetapi hati terasa lebih kuat dan lebih sabar dalam menghadapinya. Hal ini terjadi karena hati yang selalu mengingat Allah memiliki ketenangan yang tidak mudah tergoncang oleh keadaan dunia. Dalam perjalanan spiritual, seseorang juga mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal duniawi. Dunia bisa memberikan kesenangan, tetapi kesenangan itu sering bersifat sementara. Sebaliknya, ketika hati merasa dekat dengan Allah, seseorang merasakan kedamaian yang jauh lebih dalam daripada kesenangan dunia. Kesadaran ini perlahan mengubah cara seseorang menjalani kehidupannya. Ia tetap bekerja, tetap menjalani tanggung jawabnya di dunia, tetapi hatinya tidak lagi sepenuhnya terikat pada dunia. Ia menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa semua yang dimiliki adalah titipan dari Allah, dan suatu hari semuanya akan kembali kepadanya. Para ulama tasawuf sering mengatakan bahwa perjalanan hidup manusia sebenarnya adalah perjalanan kembali menuju Allah. Ruh manusia datang dari Allah, menjalani kehidupan di dunia, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Selama perjalanan itu, manusia diberi kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam dan memperbaiki dirinya. Karena itu, tujuan hidup manusia bukan hanya untuk hidup dan kemudian mati, tetapi untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa setiap langkah kehidupan adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan ketika seseorang mulai memahami tujuan hidup ini, ia akan menyadari bahwa kebahagiaan yang selama ini dicari di dunia sebenarnya telah ada di dalam hatinya, yaitu ketenangan yang lahir dari selalu mengingat Allah. Semoga apa yang kita renungkan dalam pembahasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang hakikat diri dan tujuan hidup kita di dunia. Terkadang manusia terlalu sibuk mengejar berbagai hal dalam kehidupan, hingga lupa bahwa di dalam dirinya ada ruh yang berasal dari ciptaan Allah, ruh yang suatu hari akan kembali kepadanya. Perjalanan hidup ini bukan sekedar tentang lahir, hidup, dan kemudian meninggalkan dunia. Di balik semua itu, ada perjalanan ruh yang sedang mencari jalan untuk kembali dekat dengan Tuhannya. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap zikir yang kita ucapkan, dan setiap kebaikan yang kita kerjakan sebenarnya adalah langkah kecil untuk menghidupkan kembali hubungan hati kita dengan Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita
membuka hati kita untuk selalu mengingatnya, dan menuntun langkah kita agar tidak terlalu terikat dengan dunia yang bersifat sementara. Semoga kehidupan kita dipenuhi dengan cahaya iman, ketenangan jiwa, dan kesadaran bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Jika pembahasan ini bermanfaat, semoga ia menjadi renungan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan membuat kita lebih memahami hakikat kehidupan yang sedang kita jalani. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menenangkan jiwa kita, dan membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.